Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mohon izin Bapak, kami dari kelompok E terkait pertemuan 11 untuk tanggal 25 Mei membahas mengenai struktur sosial pada masyarakat kota. Sebelum kami memasuki materi yaitu definisi struktur sosial maupun pengantarnya dan sebagainya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai pemandu terkait pemateri pada hari ini sebagai materi Salon Universe putar-putar NIM 2110209 dan rekan saya ada Bapak Heri Saprijal NIM 2110267. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Heri Saprijal untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepada Bapak Heri Saprijal, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Matius Butar-Butar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit materi pertemuan 11 yang telah diberikan kepada kami. Baiklah, sebelum kita masuk kepada definisi dari struktur sosial itu sendiri, kami di sini mengutip tentang perkataan dari Karl Marx, yang mana Karl Marx ini adalah seorang filsuf dan juga seorang ahli sosiolog ya yang berasal dari Jerman. Nah, Marx berkata, kaum borjuis, kaum borjuis di sini yaitu kaum yang memiliki alat dan modal yang besar ya. Nah, kaum borjuis telah menciptakan kota-kota besar, telah sangat meningkatkan populasi perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Nah, kaum borjuis yang dikatakan oleh Marx, dia meningkatkan populasi perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Dengan demikian, telah menyelamatkan sebagian besar penduduk desa atau penduduk dari kehidupan pedesaan. Next, definisi dari struktur sosial. Struktur sosial sendiri yaitu mengacu pada cara di mana masyarakat diatur ke dalam kelompok sosial, yang mana mereka saling berhubungan antara satu dan lainnya. Maksudnya adalah bagaimana masyarakat ini diatur dalam hal berperilaku dan juga berinteraksi. Dalam hal ini kita ambil contoh misalnya dalam sebuah piramida, yang mana dalam piramida tingkatan tertinggi ada seorang raja, yang mana di bawah raja tersebut ada pemerintahan dari raja tersebut, ada juga pengawal, penasehat dan lain sebagainya, maupun ada juga masyarakat. Nah, itu contohnya. Contoh lainnya seperti dalam keluarga juga sama, ada kepala keluarga dan juga ada anak-anaknya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya dalam hal mungkin misalnya ekonomi, politik maupun pemerintahan yang ada di negara kita. Next. Baiklah, selanjutnya adalah karakteristik dari masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat perkotaan memiliki ciri, yang mana di sini masyarakat perkotaan dicirikan oleh struktur sosialnya yang lebih kompleks dibandingkan dengan daerah pedesaan. Karena apa? Karena kepadatan penduduk yang lebih tinggi, keragaman yang lebih besar, dan peningkatan kepanaan. Nah, jadi kepadatan penduduk yang tinggi dan keragaman aktivitas sosial di perkotaan maupun dalam hal ekonomi, budaya, serta jaring interaksi dan organisasi sosial yang rumit merupakan karakteristik dari perkotaan tadi. Seperti yang kita lihat contoh misalnya di daerah yang Jakarta lah ya, yang mana Jakarta tersebut merupakan ibu kota dari negara kita. Bagaimana mobilitas di sana, tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi, ya, merupakan atau dapat kita cirikan sebagai suatu wilayah perkotaan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam ketimpangan sosial pada masyarakat perkotaan. Nah, ketimpangan sosial adalah fitur yang menonjol dari masyarakat perkotaan. Nah, maksudnya adalah ketimpangan sosial itu adalah suatu hal yang menonjol dari masyarakat perkotaan. Dengan perbedaan kekayaan dan pendapatan menciptakan kelas-kelas sosial yang berbeda. Kenapa hal ini dapat terjadi? Nah, hal ini dapat terjadi karena kesenjangan pendapatan seringkali lebih menonjol dalam budaya perkotaan, yang mana pendapat masyarakat yang satu dengan yang lainnya tentu terdapat ketimpangan-ketimpangan yang sangat signifikan, di mana warga tertentu memiliki akses yang lebih ke pekerjaan dan peluang bergaji lebih tinggi daripada masyarakat yang lain.
Nah, hal ini mengakibatkan dapat berdampak pada akses yang tidak merata terhadap kebutuhan, termasuk kebutuhan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita senggol sedikit menurut teori konflik, persaingan dan konflik antara berbagai kelompok, terutama mereka yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang berbeda. Jadi mereka yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang berbeda merupakan penyebab ketimpangan sosial yang terjadi di dalam perkotaan tersebut. Jadi ketimpangan sosial terjadi akibat kekuatan dan sumber daya yang berbeda. Gagasan ini berpendapat bahwa individu dengan lebih banyak uang dan otoritas, misalnya seperti politisi atau bos-bos yang memiliki perusahaan-perusahaan yang kaya, dapat menggunakan pengaruh mereka untuk membentuk kembali institusi sosial dan ekonomi demi keuntungan mereka dan merugikan banyak orang lain atau pihak lain. Next, kita masuk kepada faktor-faktor struktur sosial di perkotaan. Nah, struktur sosial di masyarakat perkotaan dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk sistem ekonomi, kekuatan politik, dan nilai-nilai budaya. Nah, jadi struktur sosial yang ada di perkotaan itu dibentuk oleh faktor ekonomi, yang tentunya sama-sama kita ketahui di mana ekonomi yang ada di perkotaan itu lebih baik daripada pedesaan ya, karena tingginya lapangan pekerjaan di sana, tingginya tingkat pendidikan mungkin di sana lebih baik, dan kekuatan politik di sana lebih besar, yang mana sama-sama kita ketahui di ibu kota bagaimana seluruh pusat pemerintahan berada di sana. Dan juga kebudayaan menjadi faktor terbentuknya struktur sosial yang ada di perkotaan. Next, kita masuk ke struktur sosial dan identitas sosial masyarakat perkotaan. Nah, ciri khas kawasan perkotaan seperti kepadatan. Jadi kota ini mempunyai ciri khas. Struktur sosial dan identitas sosial masyarakat perkotaan mempunyai ciri khas. Kawasan perkotaan seperti kepadatan, keanekaragaman, dan kefanaan membentuk struktur sosial masyarakat perkotaan dengan menciptakan pola baru interaksi sosial dan pembentukan identitas. Nah, jadi tingkat keragaman sosial dan budaya yang tinggi dianggap menjadi salah satu ciri masyarakat perkotaan, yang mana sama-sama kita ketahui, kota sering berfungsi sebagai penghubung banyak kelompok etnis dan ras, yang mana di kota dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya berkumpul di sana, yang kita kenal mungkin dengan istilah merantau, dan jumlah penduduk yang mengakibatkan jumlah penduduk di sana sangat tinggi. Nah, meskipun kepadatan penduduk yang tinggi ini juga dapat menumbuhkan perasaan terisolasi dan kekurangan hubungan sosial. Hal ini juga dapat menumbuhkan peluang untuk kerjasama dan kontak sosial yang baik. Yang mana hal ini semua menciptakan pola baru interaksi sosial dan pembentukan identitas baru melalui kontak tadi dan pertukaran di mana proses ini berlangsung. Selanjutnya, kita masuk ke stratifikasi sosial dalam struktur sosial masyarakat perkotaan. Nah, teori stratifikasi sosial berpendapat bahwa ketimpangan sosial adalah hasil dari distribusi sumber daya dan peluang yang tidak merata. Nah, seperti saya katakan tadi, peluang dan SDM yang tidak merata yang mengarah pada pembentukan kelas sosial yang berbeda. Nah, keanekaragaman yang terjadi di daerah perkotaan ini menyebabkan peningkatan toleransi dan paparan budaya yang berbeda. Tetapi juga dapat menyebabkan stratifikasi dan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar. Jadi ketimpangan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan peluang yang ada di perkotaan yang tidak merata tadi, menyebabkan pembentukan kelas sosial yang berbeda. Itulah terjadi tadi kelompok atas, kelompok menengah, dan kelompok bawah. Contoh, banyaknya lapangan pekerjaan yang ada di kota, dan tingkat pendidikan yang tinggi di kota dibandingkan mungkin dengan pedesaan. Baiklah, selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kita, rekan saya, terkait problematika ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat perkotaan. Pada Saudara Matius, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya, definisinya, dan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi terkait dengan strukturalisasi, stratifikasi, tingkatan-tingkatan yang terjadi di kondisi dalam masyarakat, di mana ada tingkatan atas,
menengah, dan ke bawah, dan hal ini mengacu pada kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, saya akan membahas terkait problematika ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat perkotaan. Tadi konflik menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sosial adalah hasil dari perebutan kekuasaan dan sumber daya antara kelompok sosial yang berbeda, terutama kelas dominan dan bawah. Nah, problematika ini saya contohkan sebagai suatu dominasi politik terhadap kelompok tertentu, di mana bagi kelompok tertentu yang memiliki tingkat politik yang tinggi, yang bisa menguasai, bisa saya katakan dia juga berdiri dan berkuasa dalam suatu parlemen, dia bisa mengkondisikan masyarakat yang ada di bawahnya. Dan ini sudah nampak sebagai stratifikasi sosial yang ada di tengah masyarakat. Lalu sering terjadi konflik antara kelompok. Ini salah satu problematika yang terjadi ketika ada ketimpangan dari stratifikasi sosial tersebut, di mana ada segelintir masyarakat, kelompok yang tidak suka, baik dari segi budaya, sistem ekonomi, sistem kekuasaan, suatu kelompok yang lain, sehingga mereka menganulir dan menciptakan suatu kondisi yang tidak baik di tengah masyarakat, karena ketidaksukaan ataupun terkait dengan perbedaan pendapat. Lalu yang mau saya bahas selanjutnya adalah kohesi sosial dalam masyarakat perkotaan. Perlu kita tahu kohesi sosial adalah perekat atau ikatan yang menjaga masyarakat tetap tersatu dan terintegrasi. Contohnya itu bisa kita katakan di satu perusahaan, di situ kan ada stratifikasi sosialnya. Jadi kohesi sosial itu berlaku juga pada masyarakat atau pada karyawan di bawah, bagaimana mereka saling membantu menyelesaikan pekerjaan, dan tidak sungkan untuk meminta tolong agar pekerjaan itu selesai dan memiliki hasil yang baik. Jadi keterikatan di antara mereka tersebut berdasarkan pada satu tujuan yang sama untuk mencapai sebuah hasil kinerja yang baik. Jadi di masyarakat itu ada juga kohesi sosial. Struktur sosial masyarakat perkotaan mempengaruhi kohesi sosial, pengembangan masyarakat dan tindakan kolektif di daerah perkotaan dengan membentuk hubungan antara kelompok sosial yang berbeda dan menentukan distribusi sumber daya dan peluangnya. Saya lanjutkan ke slide 11, yaitu konsekuensi struktur sosial masyarakat perkotaan. Struktur sosial yang buruk pada masyarakat perkotaan yang menghambat perkembangan warga kelas menengah dan bawah dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi. Satu hal yang saya petik dari konsekuensi ini adalah berawal dari keindividualitas yang terjadi pada stratifikasi masyarakat, di mana masyarakat perkotaan cenderung memikirkan diri sendiri tanpa melihat bagaimana keadaan sekitar, apalagi masyarakat yang berada di kalangan menengah ke bawah. Ada beberapa hal yang mau saya jelaskan terkait konsekuensi struktur sosial yang terjadi di masyarakat perkotaan. Yang pertama, pada masyarakat perkotaan adanya perubahan pada gaya pakaian, lalu perubahan cara seseorang bertempat tinggal, perubahan cara berkendara seseorang. Dan dari ketiga hal ini, ketika contoh hal kecil ini, lingkup kecil ini, kita bisa lihat bagaimana ada ketimpangan sosial yang dapat membedakan antara masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketimpangan sosial yang berujung pada ketidakmampuan seseorang yang berada di kalangan bawah untuk menjadi seseorang dari kalangan atas, karena melihat tadi adanya perubahan-perubahan pada masyarakat di kalangan atas. Lalu saya sambung kepada tindakan kolektif. Ya, ini tindakan kolektif seharusnya cuma sini kami ada salah pengetikan. Jadi tindakan kolektif dalam struktur sosial masyarakat perkotaan. Tindakan kolektif kita perlu tahu adalah suatu perilaku sekelompok orang yang muncul secara spontan, tidak terstruktur sebagai respon terhadap kejadian tertentu. Contohnya, saya tidak mau contoh spesifik, tapi kita bisa bilang juga demo. Demo itu ada salah satu bentuk tindakan kolektif, di mana seseorang berkumpul pada satu tempat dengan tujuan dan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara spontan karena ada kejadian tertentu. Contohnya kondisi negara yang tidak baik, adanya aturan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi mereka berkumpul secara spontan dan mereka menyampaikan aspirasinya untuk menghancurkan struktur sosial yang buruk yang mereka anggap tidak baik bagi kelangsungan hidup bernegara untuk dan mencapai kesetaraan sosial yang lebih besar. Lalu saya lanjutkan lagi ke kendali kelas atas terhadap struktur sosial.
struktur sosial yang mapan dalam masyarakat perkotaan yang dikendalikan oleh kelas atas dapat mencegah terjadinya aksi kolektif dari kelas lain. Ya, jadi kendali kelas atas ini sangat menentukan bagaimana kondisi-kondisi yang ada di bawahnya. Saya tidak mengatakan bahwa bahwa kelas atas itu adalah suatu hal yang berkuasa dan sifatnya negatif, tapi bisa juga mereka mengendalikan. Saya bisa katakan ini pemerintah yang ada di perkotaan, karena kan di sana hiruk pikuknya sungguh luar biasa. Masyarakat menerima informasi dengan sangat cepat dan merespon dengan sangat cepat, berbeda dengan di pedesaan yang sumber daya manusia juga pasti di masyarakat perkotaan lebih baik daripada di masyarakat pedesaan. Secara umum. Dan di sana mereka bisa mengendalikan suatu struktur sosial ada di bawahnya. Ketika mereka anggap struktur sosial itu berusaha untuk menghancurkan kendali kelas atas atau ada hal yang tidak ada hal yang tidak sesuai dengan visi dan misi dari suatu kelompok tersebut. Nah, dan inilah salah satu kegunaan dan positifnya kendali kelas atas untuk mencegah aksi kolektif yang mungkin bisa terjadi untuk menghancurkan struktur sosial yang ada di atas. Namun kendali kelas atas juga bisa dapat menjadi hal yang negatif apabila mereka ingin menghancurkan tindakan kolektif yang berusaha untuk menghancurkan struktur sosial yang ada. Contohnya mahasiswa yang ingin menjatuhkan pemerintahan, menurunkan pemerintahan dikarenakan pemerintahannya yang tidak benar atau kurang cakap, kurang baik dalam mengelola suatu kelompok atau suatu wilayah. Lalu yang slide ke-14 itu ada konsekuensi sosial dari struktur sosial yang timpang. Nah, konsekuensi-konsekuensi yang terjadi dari struktur sosial yang timpang ini menimbulkan kriminalitas, kemiskinan, dan keresahan sosial, di mana masyarakat kelas bawah yang memiliki harapan menjadi kelas atas dengan cara yang instan, karena mereka melihat bahwasanya struktur sosial di bagian atas itu memiliki segalanya, kekuasaan, politik, ekonomi, mereka memegang kendali. Akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, yaitu kriminalitas. Dan kemiskinan ini adalah dampak dari ketimpangan sosial yang terjadi, di mana masyarakat-masyarakat ada di kalangan bawah tidak mencapai pendidikan yang stabil, tidak mencapai pendidikan yang tinggi, sehingga mereka bekerja serabutan, mereka tidak bekerja menurut apa yang baik dipandang oleh masyarakat karena tingkat pendidikan yang rendah, dan ini terjadi karena pengaruh ekonomi atau pengaruh sumber daya manusia yang rendah sendiri, dan keresahan-keresahan sosial lainnya yang menyebabkan ketimpangan di masyarakat-masyarakat yang ada saat ini. Lalu kita ke slide selanjutnya, hambatan pembangunan dalam struktur sosial perkotaan. Perkembangan masyarakat perkotaan dapat terhambat oleh ketimpangan sosial dan struktur sosial yang buruk karena dapat membatasi akses sumber daya dan peluang bagi sebagian anggota masyarakat. Ini berafiliasi dengan tingkat pendidikan yang saat ini masih rendah, kemauan masyarakat untuk memperoleh sekolah yang baik. Saya bisa katakan pemerintah sudah menyediakan sekolah gratis untuk menunjang pendidikan dan tingkat kemampuan berpikir seseorang, namun kita sebagai sumber daya manusia masih banyak yang kurang mau dan tidak ingin maju, sehingga ini yang dapat menghambat pembangunan struktur sosial. Jadi ketika kita tidak memiliki kualitas berpikir yang baik, tidak memiliki kemampuan, skill yang kita dapat di sekolah, dan ini akan menyebabkan bagaimana pembangunan itu akan terlambat, karena salah satu faktor utama tercapainya pembangunan adalah kualitas sumber daya manusia yang baik. Dan ini adalah menurut saya salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita lihat sebagai salah satu proses untuk mencapai pembangunan struktur sosial yang lebih baik dan pelan-pelan menghilangkan ketimpangan sosial yang terjadi. Karena menurut saya pendidikan adalah nomor satu, dan kualitas daripada kita bersekolah itu dapat menentukan bagaimana kita dapat membangun struktur sosial, terutama di wilayah perkotaan. Lalu ya, yang terakhir, kesimpulan secara keseluruhan, memahami struktur sosial masyarakat perkotaan sangat penting untuk menciptakan komunitas yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mengatasi masalah sosial yang terkait dengan ketimpangan, kemiskinan, dan pengusilan. Kita wajib memahami bagaimana struktur sosial, bagaimana
tingkatan dan stratifikasinya, dan ketika kita paham, kita dapat mengetahui bagaimana sebenarnya tupoksi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat kalangan atas, menengah, dan ke bawah, dan menciptakan kondisi yang lebih baik, bagaimana kalangan atas yang mempunyai kendali sosial atas masyarakat yang ada di bawahnya dapat menuntun, membimbing, dan mengarahkan kepada perbuatan yang benar, sehingga proses pembangunan sosial tadi di daerah perkotaan dapat terjadi lebih cepat dan lebih baik, tanpa kita meningkatkan sifat individualitas yang cenderung terjadi di wilayah perkotaan. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan, Pak. Mohon izin, apakah ada tambahan dari Bapak Heri Safrijal? Ya, saya rasa cukup, sudah cukup. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Matius dan dijabarkan oleh Bapak Matius tadi sangat jelas ya. Bagaimana pengaruh masyarakat perkotaan terhadap masyarakat pedesaan, begitu juga sebaliknya bagaimana pengaruh masyarakat pedesaan terhadap masyarakat perkotaan. Ya. Dan di antara keduanya ini harus menghilangkan rasa individualisme dari masing-masing tadi agar dapat terciptanya kesejahteraan atau kesetaraan sosial di kalangan masyarakat. Demikian, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas penjabarannya, Pak, atas penyampaian yang terakhir. Kami dari kelompok 11, dari kelompok E pertemuan 11 meminta maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada materi yang belum tersampaikan atau ada materi yang menurut Bapak salah. Mohon maaf, Pak, kami mohon bimbingannya. Dan kami tutup pertemuan 11 kelompok E. Selamat sore.